Ya, kita bikin laporan LP ke saudara Ahmad Syah Farhan ya, selaku Direktur Utama PT Hanania ya, perusahaannya tuh travel apalah gitu internasional, karena memang kita jamaah merasa ada yang janggal atas proses pemberangkatan umroh yang memang harusnya sudah terjadi gitu ya, karena rata-rata teman-teman sudah lunas tapi prosesnya masih nggak jelas lah gitu. Tadi ada mediasi memang di kantornya Hanania di Kokas, atas kesepakatan jamaah akhirnya kita bawa dia ke sini diskusi, tidak solusinya kita buat LP gitu. Pak, mungkin bisa dijelasin kronologi penipuan itu bagaimana sih sampai dari sudah melunasi sampai akhirnya tidak jadi berangkat? Aku nggak tahu ini penipuan apa enggak. Yang jelas memang sudah ada teman-teman yang harusnya berangkat di Maret ya, di Maret kemarin bulan Syawal, tapi juga nggak pergi. Teman-teman tahu seperti mediasi juga oleh Kementerian Agama ya, tapi juga nggak terjadi. Pun juga yang harusnya pemberangkatan 11 Juni, 17 Juni dan seterusnya gitu ya. Proses pelunasan sudah terjadi, lunas, pasien keberangkatan juga belum ada informasi yang jelas, sehingga atas dasar itulah akhirnya meskipun tadi ketemu langsung sama Mas Farhan selaku direktur, kira juga mengakui bahwa memang ada miss di manajemennya dia sehingga dia tidak mampu memberangkatkan mayoritas dari Bisa kami. dijelaskan nggak sih Mas sedikit gitu mungkin tadi ketika mediasi itu seperti apa dan pernyataan dari Farhan itu seperti apa begitu? Ya dia pada akhirnya mungkin juga cerita ya gentle gitu ya, positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa split ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar missnya di sana. Jadi kita juga yang pemberangkatan Juni Juli sebenarnya uang kita aman dong karena kita belum pergi, kita juga melunasi, dia kejar juga untuk pelunasan. Tapi akhirnya dia juga akui uang itu sudah tidak ada. Tapi memang ada perjanjian untuk refund atau gimana bang sebelumnya? Ya tadi sebenarnya sebelum kita LP kita sudah banyak diskusi ya sama Farhan ya, dari mulai di kantornya sampai di sini sendiri. Akhirnya Farhan tidak berhasil meyakinkan kami selaku jamaah bahwa proses itu refund itu bisa dilakukan, karena memang kita harus juga melihat kemampuan dia ya, bagaimana kemampuan apa yang dia punya untuk dia merefund jamaah. Kita tunggu aja lah, ini 11 Juni yang pemberangkatan terdekat apakah bisa terjadi apa enggak kan. Infonya itu juga bisa berangkat tapi hotelnya juga belum ada. Jadi dia bergeming juga tuh teman-teman yang berangkat 11 Juni ada kemungkinan hotelnya akan bayar on the spot, dan itu kan mengkhawatirkan jamaah. Takutnya ada juga ada proses bagaimana kalau reschedule lah, reschedule juga tidak dia juga bisa kasih jaminan bagaimana proses reschedule itu bisa dilakukan. Mas, setahu Mas ada kerugian terbesar itu dari jemaah yang saat ini jadi korban itu ada berapa? Ada satu keluarga tadi sampai 700 juta Mas. Ada yang satu keluarga habis 500 juta karena dia 18 orang, 13 orang gitu. Itu ya gitu. Mungkin mayoritas ada yang kayak saya berdua gitu ya, ada yang satu orang, tapi tadi ibu-ibu tadi sampai dia marah banget gitu ya. Dia cerita, Mas Farhan saya 700 juta loh. Dan pemberangkatan harusnya di bulan Syawal tapi tidak terjadi, refund pun juga tidak terjadi gitu. Jadi itu. Kalau secara garis besar ini nih dari kloter dari kapan sih bang yang nggak diberangkatkan sama travel ini? Masih di bulan Syawal itu ya. Kemarin juga harusnya ada yang berangkat. Dia juga memang ya gimana mau pergi. Dananya nggak ada karena dia tersedot masalah internal finansialnya di Hanania sendiri ya. Jadi memang isunya memang diakui dia punya masalah finansial dari 2025 gitu. Mas, kalau secara pribadi sendiri kenapa memilih travel Hanania ini untuk berangkat gitu Mas? Ya, promonya menarik dan secara kos memang murah ya dengan angka yang mereka tawarkan, plus Dubai 1 hari gitu, dan memang rekomendasi paling
marketing paling efektif kan mulut ke mulut ya. Jadi dari teman-teman yang udah merasakan servisnya mereka bagus gitu. Sehingga kita sebenarnya yang curiga pertama udah DP 20 juta habis itu hilang gitu. Saya samperin ke kantornya, dibilang enggak Pak, yang Juni Juli masih on schedule, jadi silakan melakukan pelunasan gitu. Bahkan saya pribadi baru tanggal 20 Mei kemarin melunasi. Habis itu receipt-nya diterima, WhatsApp nggak ada yang dibalas gitu. Yang itu yang kita sayangin sebenarnya, komunikasinya juga. Tapi Farhan akuin tadi semua nih CS-nya atau adminnya under control lu kan, ya Mas under control gue, ya udah memang salahnya dia kan. Petugasnya kan hanya petugas saja. Kalau di kasir Mas kira-kira korban ini ada berapa banyak yang pada akhirnya Nilainya? gagal? Nilainya? Total korban. Waduh kalau total korban repot ya per kloter 30, 200-an something gitu. Bahkan yang Syawal sampai 1.200 gitu ya. Tapi data itu harus dikonfirmasi sama Farhannya sendiri, dia masih dalam. Gitu. Kalau abangnya ini mewakili berapa jemaah? Pemberangkatan Juni-Juli sampai dengan Agustus. Tapi juga tadi teman-teman yang Syawal Mas, kita sekalian dong satu diwakili gitu. Karena yang Syawal masalahnya mereka terbelah tuh antara mau reschedule sama refund. Jadi nggak jadi satu pas pertemuan di Kementerian Haji sana. Jadi agak repot. Akhirnya harusnya nggak datang, hari ini mereka cari tahu, mereka datang, tadi minta tolong, saya pesan Mas saya ikut sekalian nggak apa-apa. Makanya tadi dari penyidik arahannya ya udah dari semua korban 2 orang aja perwakilan. Kalau abangnya ini kerugiannya berapa bang? Secara pribadi? Kalau saya 60. Tapi sebenarnya tadi sempat ngobrol juga, persuasif lah sama si Farhan. Ini dari total semua kira-kira lu harus refund berapa, besar juga. Dia sampein tadi sampai 60 miliar yang dia harus kembalikan. Iya, kurang lebih dia. Nah, itu kan bagaimana caranya kalau secara perusahaan citra sudah jelek, secara brand juga udah hancur kan, dia harus punya aset, dia harus punya sesuatu yang dia bisa tenangin kita kan gitu. Akhirnya itulah sampai dengan tadi depan penyidik sebenarnya komunikasi untuk mediasi juga dilakukan, cuman memang argumen dia yang kita belum bisa terima bahwa untuk mewujudkan menenangkan kita lah sehingga dia bisa melakukan refund. Rata-rata kita semua mau refund sih. Total berarti ada berapa orang bang? Sekitar 300 atau lebih atau gimana? Wah kalau jumlah orang Tadi ada 127 yang datang, tapi mewakili 300 sekian orang. Oke, boleh dijelasin bang soal LP-nya ini, berarti LP-nya LP pidana kah, perdata kah, atau seperti apa? ya pidana ya. Tadi ada 3 pasal ya, termasuk terakhir ada TPPU, penipuan, penggelapan sama TPPU. Berarti sempat ngasih barang-barang bukti ya, ke penyidik Bang? Ya, sekarang barang bukti, surat kuasa semua on proses ya. Dimintai bukti transfer semua, tapi mayoritas yang memang terdata di telapor kita sudah lihat. Kita sudah kasih ke penyidik. Itu Mas mungkin boleh dirinci Mas mengenai tadi yang ada masalah keuangan di 2025 itu penyebabnya karena apa ya? Boleh tahu? Nah kalau penyebabnya kan itu internal perusahaannya si Farhan ya, saya nggak tahu. Jadi dia cuma bilang memang bang gue dari 2025 udah minus, overhead gue terlalu tinggi. Mungkin itu tadi, mungkin teman-teman tahu marketing mereka hire influencer, kasih free itu kan, nge-upgrade orang mungkin ya gitu tebakan kita. Tapi isunya memang dia bilang overhead terlalu tinggi. 2025 memang dia sudah masalah internal finansial gitu ya. Di 2006 dia nekat tuh dengan harapan dia bisa itu keuntungan dari setiap pemberangkatan bisa nutup, ternyata kan makin kacau gitu.